itu memang tidak ada sama sekali kontribusinya. Saya udah pernah camkan juga, dari 100% tuh mungkin cuma. Terus, namun kalaupun ada ini tadi hubungan laki-laki dan perempuan ini sudah ada akte lahir, namun laki-laki itu menyatakan ini bukan anaknya, wah ini roh apa yang masuk dia? Ya. Biarkanlah praktisi hukum lain akan bersama-sama dengan Mbak Puput ya, untuk bisa kita menyampaikan, karena di sini korbannya juga banyak, seluruh wanita yang ada ya, termasuk juga kepada seluruh laki-laki, agar tidak sewenang-wenang menyampaikan di depan sosial media, karena tempat itu harus tempat yang sangat baik untuk menyampaikan. Jadi itu, jadi di sini jelas kalau memang atas nama A ini ada dan aktenya ada, dinyatakan bahwa itu bukan ya, bukan sebagai anak, atau saya catat di sini ya. Ini loh kata-katanya. Aisyah ya, A tuh memang bukan anak darah daging Dedi, gitu ya bahasanya. Itu yang saya catat, yang saya dengar. Namun harapan kiranya Pak Dodi bisa menyadari dari kata-kata itu ya. Kalau kita lakukan tindakan hukum dan lain-lain, mungkin kami akan pelajari nanti ya. Karena kita harus bijak, tapi kalau kata Gus memang ini harus bagaimana, ya Gus mempunyai penilaian secara pribadi. Bang Raja, ya itu misalkan jika Mbak Puput ingin menempuh jalur hukum, apakah sudah masuk pasal-pasalnya? Bisa? Jelas kalau pasal-pasal itu ada, karena itu ya bukan kami rahasiakan. Ini semua tahu, undang-undang ITE jelas ya kan. Sini sudah ada ya kan, aktenya sudah ada, aktenya. Artinya yang disampaikan kakaknya pun ada. Bahwa kakak di sini pasti sama, kita di rumah punya kakak ya. Di sini ada nama si A, namun bapaknya siapa jelas di sini gitu. Jadi yang saya lihat ini di dalam Undang-Undang ITE, Kitab Undang Hukum Pidana ya, dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai anak ya kan. Nah, aku rasa ini semuanya ada nanti. Ya kami nanti bersama dengan Mbak Puput ya, kita akan ramu ini apakah memang harus ditindaklanjuti atau tidak. Juga masukan-masukan dari Gus tentang kerohanian atau keagamaan. Begitu aja Gus menurut saya. Tapi Bang, kalau suatu saat dilaporkan ini perlu tes DNA nggak sih Bang? Kalau merasa si Dodi ini ingin tes DNA, haknya silakan. Saya rasa untuk Mbak Puput juga nggak ada masalah, karena jelas pada saat pernikahan belum mempunyai anak, namanya si A. Setelah pernikahan ada, setelah itu timbul akte. Anak apa sih namanya? Kan ini agak sedikit apa ya, kerasukan atau apa ini ya, itu ya kan. Tapi bisa kalau Bung Dodi ingin menyampaikan tadi mengenai ingin dilakukan tes ya sah-sah saja, itu haknya sebagai warga negara Indonesia. Dan untuk Puput sendiri siap nggak kalau suatu saat Dodi ini untuk tes DNA? Monggo saja. Monggo saja. 1.000 miliar persen, coba bayangkan 1.000 miliar persen untuk itu. Nah jadi gini, teman-teman, kawan-kawan media, kalau misalnya Mbak Puput itu menjawabnya agak berat ini karena bingung gitu loh, karena beliau otomatis kan dapat pertanyaan, dapat tekanan, dapat dorong, makanya datanglah ke saya. Mungkin beliau memandang saya ini dianggap bisa menyelesaikan masalah, termasuk almarhumah Vanessa. Sampai detik ini alhamdulillah makamnya tidak sampai terbongkar, walaupun bapaknya itu astagfirullahaladzim gitu kan. Bapaknya ini kebacut, ini orang nggak ngerti apakah ini orang pinter atau tidak, sehingga ditanya wartawan kok jawabnya seperti itu gitu loh. Ada pertanyaan lain? Bang Raja, Tapi Mbak Puput sendiri
Bang, saya mau tanya, kira-kira pasal apa yang bisa dikenakan terkait dengan permasalahan ini? Satu itu. Yang kedua dari Gus, dari sisi agama seperti apa Gus? Loh, kalau dari sisi agama kan sudah jelas. Misakon halidon. Ketika saudara Dodi Sudhajat qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, sah pernikahan itu secara agama. Lalu Allah menurunkan, lalu Allah memberikan, yaitu anugerah seorang anak, seorang putri. Dan itu dicatatkan gitu loh. Orang bikin akte, Pak. Kalau kita nggak tanda tangan, nggak mungkin lah akte kelahiran itu terbit. Nah kalau Dodi itu tidak mengakui, Dodi ini mundur kena, maju kena dia. Kalau dia tidak mengakui, berarti dia bikin berita bohong dong. Betul nggak? Dia bikin berita bohong. Nah, makanya ini sekedar, mohon maaf tadi saya sebelum menggelar ini, saya sudah konsultasi ya dengan para penegak hukum berkaitan masalah ini. Nah, mohon doanya, insya Allah nanti sedang akan diperiksa ahli-ahli dulu, sehingga nanti pasalnya apa. Saya berharap, saya minta sama Mbak Puput kalau sudah minta tolong saya jangan sampai mundur, apalagi berdamai. Ini Dodi harus kita kasih pelajaran. Kenapa? Biar tidak ada laki-laki lain yang model-model Dodi ini. Bahaya loh Pak, bahaya ini efeknya. Kenapa saya katakan bahaya? Bayangkan dia anak yang hasil hubungan sah tidak diakui loh gitu loh. Wah ini kalau dibiarkan ini, wah merajalela Dodi Sudhajat. Oke, masalah makan saya bisa memaklumi deh. Dan sampai detik ini you nggak bisa mungkar minda makan, jangan coba-coba. Tapi masalah ini lebih serius ini. Seorang anak kecil, ya Allah, aduh miris. Belum lagi hinaan kan. Ketika itu tidak diakui berarti kan seakan-akan ini Mbak Puput ini melakukan hubungan dengan laki-laki lain. Di videonya Dodi ada loh. Bisa saja itu Mbak Puput mau ke ayah biologinya. Wah jahat ini, jahat banget, jahat sadis ini. Oke, itu ya Mbak Puput. Tapi kamu sendiri sih Bun, pengennya apa Bun? Maksudnya diakui saja atau pengen tetap nafkah juga? Kalau udah kamu pribadi. Kalau nafkah dari dulu kan saya udah garis bawahi ya. Jadi ada sosok dia atau tidak pun Bisa makan ya Bun? nggak ada kontribusinya di sini. ikhlas saya kira Iya, Mbak Puput. saya ini. ikhlas dunia akhirat dari semenjak saya menikah sama dia sampai detik ini bercerai, sampai detik kemarin bercerai, itu memang tidak ada sama sekali kontribusinya. Saya udah pernah camkan juga dari 100% tuh mungkin cuma 0,1% kontribusi dia dalam sebuah rumah tangga. Jadi Ini ya, ndak kuat ini Mbak Puput, ini wis ndak kuat. Saya Loh, nggak- ya apa toh ngomong seperti itu bukan anak saya. Waduh itu kayak menuduh Mbak Puput para kalau anak aja. nafkah enggak, ya saya tegaskan lagi kalau untuk nafkah jujur enggak, karena saya tahu kapasitas dia, saya tahu seberapa kapasitas dia, posisi dia seperti apa, ya saya paham, saya yang paham. 7 tahun saya hidup sama dia kan, jadi udah paham banget aliran dana dia dari manapun saya paham, saya tahu. Dan untuk nafkah dari perceraian pun saya nggak minta apapun, yang penting selesai ya gitu. Mbak Puput, imbas dari kisruh ini Mbak Puput, efek yang udah dirasakan dalam sosial Mbak Puput tuh apa sih Mbak Puput? Mungkin Gus lebih tahu lah, saya sudah mungkin kisah Jadi kami semua kalau curhat. tadi malam curhat itu aduh jadi inget apa ya, saya ini sebenarnya ya jujur saya ini membantu orang, tapi saya sendiri sebenarnya HP ini lagi diblokir istri juga sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Jadi kata Sayyidina Ali itu, kata Imam Ali, barang siapa yang membantu kesusahan orang lain, nah kesusahan kita itu berkurang. Yang terpenting adalah istri saya masih sehat, masih hidup, biasalah masalah rumah tangga kan begitu kan, masalah cinta, terlalu cinta, masalah terlalu sayang. Tetapi yang paling penting memang ini Mas, makanya saya tidak menunda pulang dulu karena ini menyangkut harkat dan martabat
keluarga termasuk anak yang menjadi korban ini. Ini anak si A ini sudah jadi korban, sudah ditelantarkan, sudah tidak diakui anak dan sudah sangat dilecehkan. Sudah. Ya? Cukup ya? Mbak Puput apakah akan ke arah jalur hukum Mbak Puput? Lihat nanti kan Gus lagi mempelajari juga. Sudah saya jawab ya, saya pastikan ini di bawah jalur hukum. Saya pastikan di bawah jalur hukum. Saya ingin memberi pelajaran kepada orang model-model Dodi Sudrajat ini. Jangan ada lagi di negeri yang hebat ini, di negeri yang aman, yang damai ini, model-model kayak Dodi Sudrajat. Kalau ada tempuh jalur damai, mau damai, Gus? Nggak ada. Saya sudah minta sama Mbak Puput jangan coba-coba untuk jalur damai ini. Boleh damai dengan catatan nih. Bisa nggak Dodi Sudrajat itu menghapus ucapannya di seluruh YouTube, di seluruh media televisi? Saya pastikan tidak bisa. Jadi kita ini yang jelas-jelas aja, nggak usah abu-abu. Ya A, B, B. Bila perlu itu siapa ya orang model begitu diusir aja deh dari tempatnya itu. Nggak masalah. Ya, Kira-kira apa keterlaluan ini. laporan polisi kira-kira? Jadi begini, kami kan orang yang paham hukum, orang yang mengerti hukum. Kita siapkan dulu bukti-bukti yang ada, termasuk KK, akte kelahiran, terus akte cerai, terus kemudian keterangan saksi-saksi waktu pernikahan yang hadir siapa kan itu kan. Terus kemudian dokter yang menangani kelahiran itu di rumah sakit mana? Royal Progress. Royal Progress ya. Nah jadi itu nanti kita koordinasikan dulu, begitu mateng pasal-pasalnya oke semua, baru kita bikin LP, kita dampingi Mbak Puput ini. Mbak Puput tidak boleh sendirian. Mbak Puput jangan khawatir bahwa di negeri ini banyak orang yang ingin melalui langkah-langkah Mbak Puput mereka terwakili. Oke. Ya, oke ya. Oke ya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.